Lemah dan lesu adalah situasi ekonomi dan daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Di tengah kelesuan ini pemerintah punya kado istimewa di awal tahun 2025 berupa penambahan beban pajak, yaitu pajak pertambahan nilai yang angkanya menjadi 12%. Belanja baju ke pasar Tanah Abang bisa jadi tidak akan seramai ini lagi. Ekonomi sulit sedang mendera para pedagang sebab konsumennya juga tidak sanggup membeli. Kondisi ini bukanlah yang terberat sebab pemerintah kini justru memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Menjunjung prinsip adil, gotong royong, dan mensejahterakan masyarakat. Dan sekali lagi disampaikan bahwa paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha, utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya seluruhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Daya beli masyarakat jadinya berpotensi semakin menurun. Ekonomi si kaya dan si miskin bisa semakin timpang. Ya memang tidak dapat dimungkiri akan berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat ya. Sementara itu juga dari sisi supply secara bertahap dampak kebijakan tersebut juga akan turut mempengaruhi komponen biaya produksi guna menjaga produk dan layanan pelaku bisnis agar tetap memiliki daya tarik bagi pembeli. Kondisi penyesuaian tersebut akan berpotensi menciptakan kontraksi pada aktivitas ekonomi secara temporer ya ini. Sehingga kondisi dimaksud dinilai belum serta-merta dapat berimplikasi langsung terhadap kemampuan bayar debitur. Lalu siapa saja yang terdampak dengan kenaikan PPN menjadi 12% ini? Yang pertama tentu saja kelompok miskin. Untuk kelompok miskin pengeluaran akan naik 1,2 juta rupiah per tahun. Lalu kemudian juga akan menurunkan kualitas konsumsi mereka. Yang kedua kelompok rentan miskin. Kelompok rentan miskin ini untuk pengeluaran mereka akan naik 1,8 juta rupiah per tahun. Lalu mereka juga akan mengurangi untuk konsumsi barang dan jasa yang penting misalnya seperti pendidikan dan juga asuransi kesehatan. Yang ketiga kelompok menengah. Untuk pengeluaran mereka akan naik 4,2 juta rupiah per tahun. Dan mereka juga akan rentan turun kelas menjadi kelompok miskin. Selain tiga kelompok yang saya sebutkan tadi, kenaikan PPN menjadi 12% juga akan mempengaruhi generasi muda yang baru meniti karir, baru hidup mandiri atau generasi Z atau Gen Z. Dan Gen Z ini pemirsa akan merogoh kocek lebih dalam 1,7 juta rupiah per tahun untuk kebutuhan mereka. Sebut saja misalnya untuk kuota internet, pesan antar makanan, ngopi, lalu kemudian Netflix, tiket bioskop, BBM, bahkan untuk skincare dan juga untuk biaya fashion mereka. Kita juga belajar dari Jerman, Ceko, Irlandia, banyak negara yang dalam kondisi ekonominya sedang melemah. Salah satunya adalah memotong VAT ya, Value Added Tax atau PPN lah di bahasa Indonesia. Jadi ini salah satu cara untuk menstimulus cepat konsumsi rumah tangga. Sekarang pertanyaannya 2025 mau mengandalkan apa? Ekspor, ada perang dagang. Ya, kemudian dari sisi investasi, oke ada komitmen, tapi realisasinya kan belum tentu cepat masuk. Sehingga konsumsi domestik ini yang akan diandalkan. Nah, jadi ini jangan diganggu, justru harus diturunkan. Makanya kita rekomendasikan kalau berani pemerintah turunkan PPN-nya justru 8%. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.